Jadi itu kamu berarti itu dalam artian tiba-tiba dong kamu Bisa dibilang tiba-tiba untuk pengen merubah karena COVID, akhirnya karena corona nggak bisa kemana-mana, tiba-tiba langsung. Makin kesini kan aku jadi lebih menghayati juga kehidupan wanita, walaupun nggak aku merasakan datang menstruasi. bulan. Mungkin Mak nanti di tahun berapa itu ada kemungkinan yang seperti kamu bisa datang bulan juga. Enggak, tapi bonjour. Bonjour, Horas Salomal, welcome back, selamat datang kembali di vlognya Ibet Siagian. Horas itu kan orang Batak ya, sapanya kamu pernah dengar nggak? Horas gitu ya. Kalau Alomal itu bahasa Belanda artinya semua, jadi halo semua gitu. Nah, bonjour itu kan halo ya. So guys, hari ini aku masih tetap bersama dengan Mak Windy yang cantik. Tapi kamu sapa-sapa dulu dong nih teman-teman fans kamu, haters kamu juga. Hi haters, I don't need your validation for being happy. Jadi sarang ya. Jadi teman-teman, kali ini aku masih ditemenin oleh teman kita yang cantik. Dia ini tinggi semampai ya. Terus tadi juga datang pakai heels. Wow, ini benar-benar kayak sudah wanita. Nah, boleh kasih lihat? Nggak apa-apa lah, kelihatan tuh. Bener-bener dia aku aja yang cewek dari lahir nggak bisa pakai gini, Mak. Ya? Aku kuat sampai kemarin waktu pas Gay Pride aku juga pakai high heel. Oh ya? Sekitar 26.000 langkah. Wow. Mungkin 10 kilo, 20 kilo. Tapi coba aku periksa kaki kamu nggak ada varises, Mak. Ya. Oke ya. Tato di sini. Iya. Aku lihat lah. Itu pasti udah lihat lah para. Boleh tato. Kak, kamu boleh kasih lihat fotonya. Naikin aja. Seksi ya, Bo. Tuh. Ini kan kupu-kupu sebagai transformasi. Jadi perubahan kupu-kupu apa? Ada 2 kupu-kupu sama ada ini bunga-bunga warna-warni. Jadi artinya itu apa tuh? Ya lebih ke ya kehidupan kupu-kupu, terus ya kehidupannya warna-warni gitu. Oke, kayak kupu-kupu yang hinggap di taman-taman gitu ya. Iya, Tapi kamu bukan kupu malam. Kamu bukan kupu malam. Kamu bukan kupu-kupu malam kan, Mak? Bukan, aku siang, pagi, sore. Boleh jadi kupu-kupu ya? Dan tengah malam. Kapanpun itu silakan di namaku. Siapa yang mau jadi ininya si Mak Windy boleh hubungin ke YouTube-nya langsung. Kalian kalau mau curhat sama aku juga silakan aja. Jangan lupa untuk follow Instagram dan kirim DM di Instagram. Nanti kalau kalian mau curhat, nanti aku bisa dengerin. Ya, kalau mungkin ada punya problem yang sama kayak Mak Windy, aduh Mak Win, aku sekarang ini kok kayaknya merasa bahwa aku tuh bukan seperti laki-laki, apa yang harus aku hadapin gitu ya. Boleh ya sharing-sharing ya Mak Win? Boleh. Dan Mak Windy ini banyak kok yang udah curhat, dan itu juga bukan masalah LGBT aja ya. Banyak orang yang suamiku kayak gini, jadi dong gimana dong gitu kan ya. Tapi Mak, aku jadi penasaran, ada nggak sih yang pernah nge-DM kamu curhat mengenai Mak Windy, dia seorang laki-laki tapi dia ngerasa dia berbeda dan dia nggak berani mengungkapkan jati diri dia, ada nggak yang curhat gitu? Banyak ya. Tapi yang lebih banyak itu malah Mak cariin bule dong. Iya, tapi cowok yang minta, Mak. Iya, cowok. Cewek juga sesekali ada. Tapi banyak cowok cariin bule. Iya, itu udah normal. Dan itu kan apa ya? Aku pikir jodoh itu tangan Tuhan ya. Ya tangan di atas gitu kan. Ya aku nggak bisa ngejombloin atau apa. Iya, karena di sini itu masalah yang seperti itu adalah masalah private ya. Kita nggak bisa seenaknya bilang kayak di Indonesia. Mau aku kenalin nggak bawa sama temanku, dia kerja di sini, guru gini-gini. Di sini itu nggak ada yang seperti itu karena itu adalah ranah private ya. Jadi kalau teman-teman mau dapet jodoh bule, kamu kamu boleh download aplikasi Badoo atau Tinder atau apa, karena kayak aku sendiri juga ketemu pasanganku Romeo, terus apalagi sih Grindr, Blue, terus apalagi itu banyak ya. Itu yang punya ya? LGBT. Oke.
Tapi kalau kamu mau lihat pengalaman-pengalaman wanita-wanita atau mungkin juga ada beberapa cerita sebelumnya juga yang cowok juga yang ketemu bule, kamu boleh ceki-ceki YouTube-nya aku, ke bawah-bawah itu banyak tentang pengalaman mereka ketemu sama bule, dari rata-rata itu dari dating site guys ya. Jadi jangan khawatir, dating site juga bisa kok mempertemukan kita dengan tergantung bule. jodohnya juga, tergantung benar. coincidence, terus ya namanya juga nasib ya Bo, dibayang bule gitu. Kamu kesini pertama kali karena diboyong bule? Iya, aku jujur aja dibayang bule. Kamu kenal si Pascal dari mana? Dari di internet. Waktu itu aku udah di Paris, Pascal itu masih di kampung. Terus kita ketemu di internet, terus aku waktu liburan ke kampungnya, ke tempatnya dia, cuma weekendan aja, terus habis itu kita keep in touch, terus akhirnya kita putuskan untuk bersama. Dan sampai sekarang, waktu itu tuh kapan ya? 2010 dah. Tapi apa namanya, Pascal ini cowok orang luar negeri yang pertama kali? Bukan. Kan sebelumnya aku udah sama mantan. Oh, itu yang membawa kamu ke sini, mantan kamu yang membawa kamu Iya. ke Paris. Kemudian nggak berlanjut jadinya sama Iya. Pascal. Wow. Tonton cerita sepenuhnya di vlog aku. Iya, kalau mau yang konflik-konfliknya langsung meluncur ke YouTube-nya si Mak Windy, karena aku akan berbagi ke kalian seputar apa yang pengen aku ketahui juga ya tentang Mak Windy ini. Jadi nggak terlalu komplit, dan kali ini yang pengen aku bahas ke Mak Windy adalah, guys, aku punya kopekologi di sini. Siapa kalian yang suka ngopek waktu sekolah? Jangan diikutin ya guys. Jadi Mak Win, kamu kan dari kecil itu sudah ngerasa kamu berbeda gitu ya Mak. Terus akhirnya besar kamu makin ngerasa bahwa memang kamu nggak menyukai perempuan, tapi kamu tetap stay menjadi seorang lelaki yang berpenampilan, walaupun kamu kayak feminim, tapi kamu tetap stay menjadi seorang lelaki gitu ya, masih pakai kemeja atau celana Tapi apa. tetap suka handbag Ya, oke. Tapi maksudnya kan, dompet pewong. tapi kan maksudnya kamu kan belum pakai rok gitu ya Mak ya. Belum. Tapi makanya aku bilang dari segi penampilan masih lebih banyak menampilkan sisi kelelakian ya, walaupun feminim ya Mak. Ya minum dulu Mak, boleh. Kepala pundak lutut laki. Mak, ya minum dulu Mak, boleh. Sambil dilanjut aja nggak apa-apa. Sambil makan juga boleh Mak, cuman itulah ribet ya, nggak ada sendok ya Mak. Jadi guys, Mak Win, makanya aku mau tanya di sini, kapan dan bagaimana awal-awal kamu memutuskan dan kamu yakin aku harus berubah nih, merubah penampilanku jadi perempuan? Kapan dan apa yang Ceritanya panjang sekali. kita persingkat aja menjadi mungkin 1,5 jam? Ya kayak. Sanggup. Jadi gimana Mak itu awalnya? Jadi awal utama aku kenapa aku memutuskan untuk transisi itu Tunggu Mak, mungkin ya. sebentar aku potong. Mungkin kenapa kamu memutuskan untuk menjadi bertransisi menjadi perempuan? Mungkin kamu punya role model artis yang kamu idolakan, seperti mungkin Miliandro, Aku sebenarnya kalau untuk itu Sinta aku Luna. nggak, ya apa ya istilahnya, kalau untuk role model transisi aku nggak yang dari pas awal aku Maksudnya yang lebih transisi, mendorong kamu, nggak ada. nggak ada ya? Berarti emang dari hati kamu sendiri ya? Iya, dari hati. Waktu itu apa ya, waktu itu kan pas 2020 itu kan ulang tahunku yang ke 35 tahun. Mak Windy ini guys udah 35 tahun, tapi kalau kamu lihat aslinya dia nggak kayak 35 tahun ya guys. Jadi kalau sama umur kita, kamu lihat aja nih, aku kayaknya udah kayak tante-tantean deh. Ini aku kayaknya udah kayak tante-tantean deh. Jadi gimana nih? Coba. Nah, jadi 35 tahun. Uh-huh. Nah, terus kalau aku tahu aku baca-baca di buku kan, harapan hidup orang Asia, orang Indonesia kan sekitar 70 tahun rata-rata kan. Untuk hidup. Iya. Umurnya oke. Nah, dari situ aku mikir, aku istilahnya udah 35 tahun hidupku sebagai seorang cowok. Oke. Nah, selama ini aku mikir, ya kok kayak asik dari cewek gitu kan. Asik jadi Sebelumnya. cewek gitu ya. Asik, terus pakai rok, pakai gaun, pakai Bergaya gitu iya, ya. bergaya, cantik dilihat orang. Benar. Jadi perhatian gitu ya. Iya, Bo. perhatian. Terus orang juga orang juga tambah care aku pikir. Iya, kan. oke. Nah, pas ulang tahun itu aku mikir, ya udah deh, oke.
kenapa enggak gitu kan. Pas ya sebelum ulang tahunku ya, maksudnya pas di tahun 2020 itu kebetulan pas ada covid juga kan. Oke. Nah ada covid tuh aku juga nggak kerja kan, waktu itu udah nggak kerja, aku istilahnya dapat ya tunjangan dari pemerintah juga, dan kayaknya ini juga ya mungkin kalau buat orang covid itu menjadi petaka atau menjadi sesuatu yang buruk, aku mencoba untuk mencari sisi baiknya dan kesempatan yang baik dari covid itu sendiri. Iya, nah benar. Dengan covid memungkinkan aku untuk melakukan transisi. Nah Karena nggak banyak aktivitas di luar juga ya, Beb? Iya, dan nggak bisa aktivitas di luar. Terus aku pikir, yaudah deh aku coba cari info. Nah, aku cari info kan dari berbagai info di internet segala macem untuk bagaimana mendapatkan hormon di Prancis segala macem. Jadi itu kamu berarti itu dalam artian tiba-tiba dong kamu bisa dibilang tiba-tiba pengen merubah karena covid, akhirnya karena corona nggak bisa kemana-mana, tiba-tiba langsung. Tapi mungkin sebelumnya aku udah dandan dulu ya, pas 3 bulan terakhir sebelum aku putus untuk ambil hormon, aku udah dandan sebagai wanita juga, kecil-kecil, walaupun kadang-kadang masih minder ya, soalnya kan waktu itu kan juga masih cowok, terus tiba-tiba pakai rambut, pakai wig panjang, aku lihat tuh, pakai rok tuh kadang-kadang aku juga masih ya aneh ya. Aku sendiri aku juga nyadar aku itu aneh waktu itu kan. Karena memang dari segi rambut juga belum panjang kayak sekarang ya. Terus waktu harus pakai wig, terus belum tahu sih istilahnya kehidupan wanita itu seperti apa gitu kan. Nah tapi kan semakin kesini kan aku jadi lebih menghayati juga kehidupan wanita, walaupun nggak aku merasakan menstruasi. Mungkin mah nanti di tahun berapa itu ada kemungkinan yang seperti kamu di 1 bulan juga. Enggak, tapi kalau kita umpama tes darah ya untuk istilahnya apa sih namanya kadar hormon yang ada di darahku, ya ada estrogen, ada testosteron. Aku itu sekarang ini seperti cewek ya. Iya. Makanya kamu memang feminim sudah dari dalam ya, dan itu tidak akan bisa dirubah toh untuk menjadi seorang laki-laki gimana. Dan ambil hormon ya mungkin jadi lihat lebih feminin, kulit lebih halus gitu. Iya, Bo ya, lebih halus, Bo. Tapi nih, aku banyak baca dari komentar-komentar teman-teman yang suka ngekomen kamu tuh, kayak pertanyaannya dia ngapain merubah gayanya menjadi seorang wanita, karena pacarnya si Pascal itu kan memacari dia karena memang dia kayak merasa pacaran sama cowok. Kalau dia sudah berubah jadi perempuan ya sama aja, itu kayak udah dia si Pascalnya pacaran sama perempuan. Wah, nanti ditinggal dong apa segala macam. Nah, itu gimana? Jadi waktu pertama kali kamu memutuskan, kamu ngomong dulu sama Pascal, dan bagaimana penerimaan Pascal? Ngomongnya pelan-pelan sih ya, dikit-dikit. Agak takut juga ya, Bo ya? Takut juga, tapi kan mikirnya dia, ya udah itu pilihan kamu, yang penting kamu bahagia, dan ya kita jalan aja gitu kan. Nah untuk urusan netizen yang mungkin kadang suka kepo dan suka ngejudge kehidupan orang lain, dan kalian itu mungkin belum bisa melihat cinta itu universal ya. Cinta itu nggak memandang, oh kamu harus seperti ini, kamu seperti ini, aku cinta kamu karena kamu seperti ini. Enggak. Dan kadang-kadang kalau kita udah hidup bersama lama dan orang itu berubah sedikit demi sedikit, ya kadang-kadang ya kita bukan mau nggak mau ya, mungkin kita juga oke, aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu, dan aku menerima kamu apa adanya kamu, bukan ada apanya kamu. Iya, jadi pas pertama kali kamu ngomong sama si Pascal itu, kamu kan ngomongnya slow, pelan-pelan gitu kan. Reaksi Pascal pertama kali lihat kamu bilangnya gimana? Beb, aku pengen dong ini, kayaknya aku pengen berubah jadi cewek gitu. Gitu cara kamu bilang. Dia bilang sih pikirkan macam-macam. Pikirkan masa-masa gitu kan. Istilahnya ya oke, kasih waktu berapa minggu gitu kan. Dia kasih kamu waktu untuk berpikir apa kamu yang betul-betul berubah penampilan. Tapi akhirnya dia accept gitu ya. Dan menerima kamu untuk oke, nggak apa-apa kamu jadi perempuan, aku tetap cinta. Oke. Nah jadi guys, itu untuk teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kalau Windy udah berubah jadi perempuan, nanti ditinggal loh sama Pascal, karena kan sama aja Pascal kayak pacaran sama perempuan. Kalaupun ada nasib kita harus berpisah juga, aku istilahnya juga udah siap kan. Ini is my decision, is my life gitu. Kalau memang harus berpisah karena kamu berubah. Dan aku bukan sesuatu yang
yang takut, apalagi mungkin banyak netizen yang kamu bakal jatuh miskin segala macam. Terus ada juga yang aku lihat beberapa mana suaminya udah ditinggal ya gitu. Karena kamu agak jarang ya sekarang. Nah, untuk sementara ini aku sengaja nggak bikin video di YouTube ya. Kalian bisa lihat di Instagram atau TikTok, aku lebih sering di sana. Jadi untuk YouTube aku sengaja untuk istilahnya cuti dulu. Mungkin sesekali aku supaya kalian rindu. Iya, supaya Semakin kalian rindu, kangen. ya, terus Dan menggebu-gebu sambil ngocok gitu. Tapi gini, mungkin si Mbak Windy ini pengen buat terobosan nanti sekalinya nge-YouTube sudah banyak perubahan. Ya mungkin kalian bisa lihat perubahan di Instagram atau di TikTok ya. Mungkin dari Wisnu ke Windy itu aku nggak perlu bikin video, itu inilah hidupku dan itulah cerita hidupku, dan kalian kalau penasaran ya tonton aja, kalau nggak suka ya tonton tetap aja tonton. Ya. Kalau nggak suka tonton ya, Bo, biar kita dapat duit. Dapat iklan. Jadi itu dia teman-teman, si Pascal tetap menerima walaupun dia tetap sudah berubah menjadi seorang wanita. Dan awal mulanya si Windy kenapa pengen jadi seorang wanita juga kita sudah cerita-cerita dan sharing di sini. Dan kayak Windy bilang, kalau kamu pengen sharing ke dia bukan hanya karena kamu lelaki yang pengen menjadi wanita, mungkin perempuan-perempuan yang punya masalah di sana dan ngerasa comfort buat ngobrol sama Windy. Windy anaknya asli ramah, beneran. Bakal buka-buka kali. Iya, dia beneran ramah, kalian nggak usah takut, dia pasti bakal kalau kalian sharing atau cerita dia pasti akan jawab apa yang pengen kalian tahu. So guys, vlog keduaku dengan Mbak Windy berakhir. Tapi guys, aku masih banyak vlog dengan Mbak Windy. Tapi kalian jangan bilang aku pengen panjat sosial ya, karena memang YouTube aku itu kalau kalian lihat ke bawah-bawahnya memang kebanyakan tentang interview ya, Mak. Jadi aku memang suka menginterview cerita teman-temanku yang unik-unik ya, dan yang Aku spesial. unik, ya. Kamu kan spesial ya, Mak, unik dan spesial juga kan. Terima kasih. Itu makanya aku pengen ini, aku nggak pengen operasi bawah. Nanti kita bahas ya, Mak. Iya kan, Mak? Oke, so guys, sampai ketemu lagi di vlog yang ketiga ya, Mak ya. Iya, 3. Kamu masih kuat, Mak? 6, boleh. Kamu masih kuat ya, Mak? Soalnya kita ada 4 buku di ronde. email saya loh. So, apa sih bilang bye-bye di bahasa Prancisnya? Au revoir. Au revoir. Au revoir, guys. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. À Au revoir. bientôt.